Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di dalam video dakwah. Dan kali ini saya akan sedikit membahas terkait bagaimana kehidupan seorang muslim yang sangat lekat dengan niat. Mengawali perjumpaan kita, saya ingin mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, hadis ini cukup terkenal dan dari membaca hadis ini saja kita sudah bisa paham bahwasanya hadis ini menyiratkan pentingnya niat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan pentingnya niat ini juga terejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pemikiran umat muslim secara umum. Contohnya, ketika kita beribadah, kita sholat, kita berpuasa, kita berwudu bahkan, ingat apa yang akan kita lakukan pertama kali sebelum kita memulainya. Sholat dimulai dengan niat, puasa kita diwajibkan untuk berniat sebelum memulai puasa. Dan bahkan sebelum berwudu pun, kita juga dianjurkan untuk berniat. Bahkan masuk ke dalam rukun, dalam sahnya niat. Ini adalah bukti bahwasanya niat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan niat berakar dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, meskipun demikian ada hal yang sangat menarik terkait niat dan kecintaan Allah terhadap makhluknya dan terutama kepada manusia. Teman-teman mungkin tidak jarang mendengarkan istilah bahwasanya ketika seorang muslim berniat melakukan sebuah maksiat, maka Allah ataupun malaikat tidak akan mencatat niat buruk kita sebelum kita mengerjakan keburukan tersebut. Namun, apabila kita sebagai umat muslim berniat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, meskipun belum kita realisasikan, maka niat tersebut dihitung sebagai amal baik. Bayangkan, kita berniat berbuat kebaikan dan melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan 2 kebaikan dari kebaikan yang kita berikan. Ini adalah bukti kecintaan Allah kepada kita sebagai makhluknya, kita sebagai hamba dan umat muslim. Ini adalah contoh kecintaan Allah terhadap muslim dari aspek niat. Selanjutnya saya juga ingin mengutip salah satu hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa fisik kita, tidak melihat kepada harta yang kita miliki, namun Allah melihat pada hati kita dan juga melihat pada apa yang kita lakukan. Ini hadis yang sangat menarik, melihat bagaimana kehidupan kita saat ini di dunia digital ya. Dan hadis ini sebenarnya memiliki titik terpenting, yaitu pusat kebaikan adalah di hati kita, bukan pada rupa ataupun pada harta yang kita miliki. Kondisi hati, niat yang baik, dan takwa lebih Allah utamakan ketimbang rupa yang menawan, yang menarik, ataupun harta yang melimpah. Ini menandakan bahwasanya Allah tidak membeda-bedakan harta berdasarkan harta kekayaan maupun rupa yang dimilikinya. Namun, hal yang perlu kita
garis bawahi adalah bukan berarti Allah tidak menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk berpenampilan menarik. Tidak, teman-teman. Kita memiliki Rasulullah sebagai suri teladan kita, tokoh teladan kita yang harus kita teladani. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat rupawan, berpenampilan sangat menarik. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sehingga jikapun kita ingin berpenampilan menarik, itu sangat baik. Bukan berarti tidak boleh ya. Memang Allah tidak melihat pada bagaimana rupa kita, jelek, ganteng dan sebagainya. Tapi Allah senang melihat hambanya yang memantaskan diri agar baik dan indah di mata Allah. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasanya penampilan menarik yang kita usahakan adalah diniatkan untuk Allah. Dan ini adalah sunnah karena dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Namun, bukan berarti juga kita berpenampilan menarik hanya untuk mencari sensasi dari luar kita, mencari validitas. Karena akhir-akhir ini kita juga sering melihat di media sosial ada fenomena flexing, ya kan? Fenomena flexing ini kita sebagai umat muslim ya tentu harus menghindari fenomena flexing ini. Dan realitas yang terjadi adalah banyak manusia, banyak bahkan umat muslim sendiri berusaha semaksimal mungkin dengan berhutang bahkan dan juga melalui pinjol ya, hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya terasosiasi dengan barang-barang mewah tertentu. Dia rela untuk meminjam di pinjol hanya untuk bisa beli iPhone dan barang-barang mewah lainnya. Nah, ini tidak dianjurkan. Berpenampilan menarik dianjurkan oleh Allah dan dalam Islam. Namun, kita cukup berpenampilan menarik sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Kita tidak perlu memaksakan, oh, saya harus berpenampilan menarik karena Allah menganjurkan kita untuk berpenampilan menarik karena Allah mencintai keindahan. Tapi bukan berarti dengan memaksakan diri kita. Cukup dengan kadar kemampuan kita. Dan Allah melihat bukan kemewahan, tapi niat. Lagi-lagi, niat kita, usaha kita untuk berpenampilan menarik yang baik. Berpenampilan menarik tidak harus dengan barang-barang mewah, tapi cukup dengan berpenampilan yang rapi, bersih. Itu sudah sangat cukup. Nah, teman-teman semuanya, di balik fenomena flexing yang terjadi di media sosial ini, tersirat sebuah makna sebenarnya. Bahwasanya manusia ataupun orang-orang di zaman sekarang, tidak semuanya, tapi ada sebagian masyarakat yang mereka berusaha mendapatkan validitas dari luarnya, dari lingkungannya, baik lingkungan hidupnya ataupun lingkungan sosial medianya. Dan ini sangat bahaya, karena ketika kita berharap kepada selain Allah, maka tunggu akan kekecewaan. Ketika kita mengharapkan, memberi ekspektasi kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, maka kekecewaan akan selalu hadir di dalamnya. Oke, berharap kepada makhluk bukan hanya berharap kepada manusia umum, sahabat, bukan, bahkan kepada orang tua dan anak sekalipun. Harapan harus kita panjatkan hanya pada Allah. Karena Allah sejatinya yang memiliki segala sesuatu. Jika ada orang yang ingin mencelakai kita, namun Allah tidak mengizinkannya, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Dan jika seluruh manusia ingin membahagiakan kita, namun Allah tidak mengizinkannya, maka hal itu pun tidak akan terjadi. Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Karenanya, jika kita menginginkan kebahagiaan, jika kita menginginkan untuk terbebas dari kesusahan, maka berpegang teguhlah kepada Allah. Namun, ya, kita tidak bisa mungkiri bahwasanya terkadang kita menghadapi kesusahan-kesusahan meskipun kita telah berbuat semaksimal mungkin. Kita telah berbuat seperti apa yang Allah perintahkan. Namun, kita sebagai umat muslim harus berpegang teguh bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dan Allah telah berjanji dengan sangat indahnya
di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Teman-teman semuanya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan berkecil hati, percayalah bahwa Allah telah berjanji segala kesusahan yang kita hadapi sekarang, selama kita berpegangan pada nilai-nilai Islam, maka sebenarnya Allah telah mempersiapkan skenario yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Teman-teman, itulah beberapa hal yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi kebaikan bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah. Dan semoga kita semuanya terbebas dari api neraka. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.